Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Sahrul Bahtiar. Kali ini kita akan membahas materi bab 5 kelas 11 IPA di KD.3.6 dan 4.6, yaitu sistem peredaran darah manusia atau sistem sirkulasi. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sarul Bahtiar, dari Pendidikan Biologi, mahasiswa magang 2 FKIP tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat menjelaskan komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat menjelaskan karakteristik setiap golongan darah. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat menjelaskan alat peredaran darah pada manusia. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang kelima, melalui kegiatan membuat makalah, siswa dapat menguraikan jenis-jenis gangguan pada sistem sirkulasi darah pada manusia. Oh iya teman-teman, pernah melihat proses berikut? Nah, gambar ini menunjukkan proses transfusi darah yang dilakukan ketika seseorang kehilangan banyak darah. Proses transfusi darah harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Salah satunya, pendonor dan resipien harus memiliki golongan darah yang sesuai. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penggumpalan darah di tubuh resipien. Mengapa dapat terjadi pengumpulan darah? Komponen apa yang berperan dalam penggumpalan darah? Apa saja komponen yang menyusun darah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak video ini sampai selesai. Kita akan belajar tentang komposisi dan golongan darah. Tahukah kamu, volume darah manusia berjumlah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter darah. Pada tubuh kita tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Volume darah yang banyak itu terdiri dari apa aja ya? Kita bahas satu persatu komponen penyusun darah manusia. Yang pertama, ada plasma darah. Nah, plasma darah pada tubuh kita tersusun atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalamnya, seperti protein, garam-garam atau ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Air pada plasma darah digunakan untuk melarutkan zat-zat lain. Selanjutnya, ada nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nutrisi ini berguna untuk cadangan makanan di dalam sel dan molekulnya dapat diuraikan lagi. Berikutnya, protein. Ada beberapa jenis protein yang ada di dalam plasma darah yang memiliki fungsi yang beragam. Yang pertama, ada albumin untuk mempertahankan keseimbangan air dalam darah dan jaringan serta dapat mengatur volume darah. Yang kedua, globulin untuk membentuk antibodi yang berguna untuk kekebalan tubuh. Yang ketiga, fibrinogen berperan dalam proses penggumpalan darah. Yang keempat, lisin menghancurkan atau memecah antigen. Yang kelima, presipitin untuk mengendapkan antigen. Yang keenam, antitoksin untuk menetralkan racun. Yang ketujuh, opimisin untuk memacu sifat fagosit pada leukosit. Komponen dalam plasma darah selanjutnya adalah garam-garam atau ion seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH atau buffer, fungsi saraf dan otot, serta mengatur permeabilitas membran sel. Ada karbon dioksida yang merupakan hasil respirasi sel dan dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian, hormon yang akan mempengaruhi aktivitas organ yang dituju, dan sampah nitrogen sebagai hasil metabolisme yang akan diekskresikan ke ginjal. Selain plasma darah, darah juga mengandung sel-sel darah. Pastinya teman-teman tahu apa saja yang dimaksud. Pertama, ada sel darah merah atau eritrosit, berikutnya ada sel darah putih atau leukosit, dan ada keping darah atau trombosit. Kita bahas lebih lanjut bersama sel darah merah eritrosit. Eritrosit dalam tubuh kita jumlahnya sangat banyak, mencapai 99% dari total darah. Eritrosit berbentuk bikonkav, tidak mempunyai inti sel sehingga tidak dapat hidup dalam waktu yang lama. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Tahukah kamu apa itu hemoglobin? Nah, hemoglobin merupakan molekul kompleks dari protein globin dan molekul besi hemin yang berperan dalam pengikatan oksigen dan karbon dioksida. Nah, eritrosit ini hanya berumur sekitar 120 hari. Eritrosit yang telah mati akan dirombak di hati menjadi bilirubin
dan biliverdin atau zat warna empedu zat besi. Hasil perombakan tersebut kemudian dikirim ke hati dan limpa untuk digunakan dalam pembentukan eritrosit baru setiap 1 mm kubik darah pada laki-laki yang mengandung 5 juta sel darah merah, sedangkan perempuan memiliki kurang lebih 4 juta sel darah merah per milimeter kubik. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Kemudian ada sel darah putih leukosit memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup berbulan-bulan, tidak punya hemoglobin sehingga tidak berwarna merah, dapat bergerak amoeboid artinya gerakan sitoplasmanya memanjang sehingga sel akan bergerak perlahan, leukosit berbentuk tidak tetap dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Leukosit ini diproduksi di sumsum merah limpa dan kelenjar getah bening. Jumlah leukosit sekitar 7.000 sel per milimeter kubik darah. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, sel darah putih dibagi menjadi dua kelompok. Ada granulosit merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula. Contohnya, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan ada granulosit merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula seperti limfosit dan monosit. Sekarang kita lihat satu persatu karakteristik leukosit bergranula. Pertama, basofil. Jumlahnya 20-50 butir setiap 1 mm kubik plasma darah, bersifat basah dan terdapat bintik-bintik biru yang mengandung histamin yang fungsinya untuk memberikan reaksi alergi dengan mengeluarkan histamin yang mengakibatkan peradangan dan heparin yang berperan dalam pembekuan darah. Basofil ini bersifat fagosit, artinya dapat menelan material padat di dalam tubuh. Berikutnya ada eosinofil. Berjumlah 100-400 butir tiap milimeter kubik darah. Plasmanya bersifat asam dan terdapat bintik-bintik merah berperan dalam pertahanan terhadap parasit. Eosinofil juga bersifat fagosit. Selanjutnya, neutrofil berjumlah 3.000-7.000 butir tiap milimeter kubik darah. Plasmanya bersifat netral dan terdapat bintik-bintik merah kebiruan yang berperan dalam memusnahkan bakteri dan asing yang masuk ke tubuh serta bersifat fagosit. Dan karakteristik leukosit granulosit tidak bergranula antara lain pertama limfosit berjumlah 1.500 sampai 3.000 butir tiap milimeter kubik darah. Tidak dapat bergerak bebas tetapi dapat membentuk zat antibodi yang berperan dalam pertahanan terhadap serangan mikroorganisme dan makromolekul asing dan sel-sel kanker. Selanjutnya ada monosit berjumlah 100-700 butir tiap milimeter kubik darah, dapat bergerak cepat, bersifat fagosit, dapat bergerak bebas, membesar dan berkembang menjadi makrofag yang berperan menjaga kekebalan tubuh dan infeksi. Leukosit memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, diantaranya yang pertama, menghancurkan kuman, penyakit, dan zat-zat asing seperti bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, mengangkut lemak dan menghasilkan histamin. Dan selanjutnya dapat melumpuhkan kuman penyakit yang berada di luar darah. Keren banget ya teman-teman. Sel darah yang terakhir yang akan kita bahas adalah keping darah atau trombosit. Trombosit dihasilkan oleh sel megakariosit berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya. Sehingga trombosit berumur pendek hanya sekitar 10-12 hari. Dan bentuknya tidak beraturan. Trombosit tidak memiliki warna atau bening, jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000 tiap milimeter kubik darah. Terakhir, trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Saat terjadi luka atau cedera, pembuluh darah kita bisa rusak dan dapat menyebabkan pendarahan. Akibatnya tubuh kita akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau hemostasis. Ketika terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase yang merupakan zat anti-hemofilia. Enzim trombokinase akan menghasilkan protrombin. Selanjutnya, protrombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan berubah menjadi trombin. Dan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akhirnya darah keluar dapat dibendung dengan cara membekukan sel darah pada bagian yang luka. Teman-teman, meskipun semua jenis darah tampak sama, tetapi kandungan proteinnya sangat beragam. Apabila ada protein asing yang tidak sesuai masuk ke tubuh kita, maka tubuh akan menyerang dengan cara penggumpalan atau aglutinasi. Proses protein asing ini disebut juga dengan antigen atau aglutinogen yang terdapat di dalam eritrosit di dalam tubuh kita. Juga terdapat zat penolak antigen yang disebut antibodi atau aglutinin yang terdapat di dalam plasma darah.
Karena penting dan uniknya komposisi darah ini, pada tahun 1900-an, Karl Landsteiner, seorang ahli patologi, melakukan penelitian dan berhasil menemukan perbedaan aglutinogen dan aglutinin yang terkandung dalam darah manusia sehingga dikemukakan sistem darah ABO dan AB yang membedakan darah menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan darah A, darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin beta atau anti B. Yang kedua, golongan darah B, darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa atau anti A. Ketiga, golongan darah AB, darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen A dan B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung aglutinin. Yang terakhir, golongan darah O, darah yang eritrositnya tidak mengandung aglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa dan beta. Penggolongan darah ABO ini sangat berperan dalam transfusi darah antara resipen dan pendonor. Resipen adalah orang yang menerima darah. Donor adalah orang yang memberikan darahnya. Dalam transfusi darah harus diperhatikan jenis aglutinogen donor, aglutinin resipien. Golongan darah O disebut donor universal karena tidak memiliki antigen sehingga mampu memberikan darah ke semua golongan darah, dan golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki antibodi sehingga dapat menerima darah dari golongan darah manapun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu apa saja organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia? Ya, benar sekali, ada jantung dan pembuluh darah. Yuk kita bahas satu persatu. Organ pertama, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, silakan kepalkan tangan masing-masing untuk mengetahui seberapa besar jantung kita ya. Yang kedua adalah pembuluh darah nadi, yang mana terdiri dari pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua pembuluh balik vena. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri dan ventrikel kiri, atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah, diantaranya aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Pada jantung terdapat sekat atau disebut juga septum. Septum ini memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Septum jantung diantaranya atrioventricularis yang memisahkan atrium dan ventrikel septum, interventricularis memisahkan ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Selanjutnya, septum reum yang memisahkan atrium kiri dan atrium kanan. Selain sekat jantung, juga memiliki katup valvula. Katup ini memisahkan bagian ruang atas atrium dan ruang bawah atau ventrikel pada jantung. Pemisahan katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa katup yang ada pada jantung diantaranya adalah valvula tricuspidalis yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan, valvula bicuspidalis yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan ada valvula semilunaris yang berada di antara pembuluh aorta dan arteri, tujuan agar darah yang akan diedarkan tidak kembali lagi ke jantung. Jantung dapat bekerja karena adanya sistem saraf. Nah, sistem saraf pada jantung merupakan sistem saraf tidak sadar yang terdiri dari sinoatrial node atau S yang terdapat pada dinding atrium kanan yang berdekatan dengan vena cava superior. Anterioventricular node atau AV node berada pada dinding atrium kanan, dan ventrikel kanan berkasis yang menyebar pada dua bilik dan serabut Purkinje yang terdapat pada bagian dalam dinding jantung. SA node merupakan saraf jantung yang berfungsi untuk mempertahankan irama pemompaan jantung dengan menentukan laju kontraksi. Semua sel otot jantung berfungsi untuk mengatur kontraksi pada atrium dan ventrikel. Impuls dari FA node ini akan diteruskan ke berkasis. Berkasis memiliki dua cabang berkasis, kiri menghantarkan impuls listrik ke bilik kiri, berkasis kanan menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan, sehingga bilik akan berkontraksi. Selanjutnya serabut Purkinje yang menghantarkan rangkaian listrik hingga berakhir dalam endokardium atau dinding dalam jantung. Aliran darah yang kedua adalah pembuluh darah, terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh nadi atau arteri tugasnya membawa darah keluar dari jantung.
Pembuluh nadi terdiri dari 3 lapisan endotelium atau lapisan dalam tersusun atas sel epitel lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur aliran dan tekanan darah. Kemudian lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pada pembuluh nadi terdapat cabang kecil yang terhubung langsung dengan pembuluh kapiler disebut juga dengan arteriola. Pembuluh kapiler fungsinya sebagai tempat pergantian oksigen dan hasil metabolisme. Pembuluh nadi ada dua macam, yaitu aorta yang berfungsi untuk membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya, pembuluh bali atau vena berfungsi membawa darah menuju jantung, letaknya dekat dengan permukaan kulit ya, dan berwarna kebiruan. Pembuluh bali memiliki struktur lapisan yang mirip dengan pembuluh nadi, terdiri dari lapisan dalam berisi sel epitel, lapisan tengah tersusun oleh jaringan otot polos, dan lapisan luar berupa jaringan ikat cabang kecil. Dari pembuluh bali atau vena disebut dengan venula. Ada 3 jenis pembuluh vena, yaitu vena cava superior membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas, vena pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, dan vena cava inferior membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Nah, dari sini bisa membedakan karakteristik kedua pembuluh darah kita ya. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan antara pembuluh arteri dan vena sebagai berikut. Dilihat dari dinding selnya. Arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis, sebaliknya vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Pembuluh arteri memiliki satu katup pada pangkal aorta, sedangkan pembuluh vena memiliki banyak katup yang tersebar di sepanjang vena. Letak pembuluh arteri pada bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh. Pembuluh arteri memiliki tekanan darah yang kuat. Jika luka darahnya akan memancar, sebaliknya vena memiliki tekanan darah yang lemah, sehingga darahnya hanya menetes jika terluka. Terakhir, aliran darah arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengalirnya darah dalam tubuh kita memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik sebagai berikut. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah tertutup, karena darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah ganda, karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Dalam sekali peredaran darah terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga akan kembali ke jantung. Bagaimana kedua sistem peredaran darah tadi bekerja? Yuk perhatikan skema berikut. Yang pertama, akan menguncup darah yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan, dan paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen sehingga darah menjadi kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis sehingga darah ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang menguncup, maka ventrikel kiri mengembang dan darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun bawah. Darah kaya oksigen yang sampai di kapiler tubuh akan bertukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida akhirnya akan masuk ke atrium kanan, dan atrium kanan menguncup maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan, dan peredaran yang sama kembali berulang. Perlu teman-teman ingat, peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang dan menguncup secara bergantian. Nah, selanjutnya, adapun kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada leukemia. Nah, leukemia atau kanker darah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Nah, leukemia terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limpa bekerja secara tidak normal sehingga produksi leukosit menjadi berlipat ganda. Yang kedua ada hemofilia. Hemofilia merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi pendarahan. Hemofilia termasuk penyakit keturunan yang terjadi hampir pada semua keturunan berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga ada hipertensi. Merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistol di atas 150 mm Hg atau tekanan diastol di atas 100 mm Hg. Hipertensi atau yang dikenal sebagai tekanan darah tinggi ditandai dengan badan lemah, pusing, napas pendek, dan palpitasi jantung. Nah, hipertensi dapat juga menyebabkan pecahnya pembuluh arteri dan kapiler. Jika terjadi pada otak, maka disebut pendarahan otak.
Yang terakhir yaitu anemia. Anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Kekurangan hemoglobin menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. Gejala anemia antara lain ditandai dengan muka pucat, cepat lelah, sakit kepala, timbulnya titik-titik hitam pada mata, jantung berdebar-debar, dan bertambahnya kecepatan denyut nadi di pergelangan tangan. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.